Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai belajar bagaimana caranya menggunakan software Dev C++ untuk mata kuliah komputer grafika. Oke, yang pertama, pastikan dulu kalian sudah mendownload dan menginstal software Dev C-nya seperti ini. Oke, jadi ini softwarenya. Minggu lalu saya sudah kasih beberapa file package tambahan yang harus kalian kopikan ke Drive C-nya. Oke, jadi kalau sudah kalian kopikan, baru bisa menggunakan Dev C-nya. Sudah? Nah, caranya seperti ini. Untuk membuat file baru khusus untuk komputer grafika, oke, jadi dari ini dia, new. Oke, pilih new, lalu pilih project. Oke, jangan search file, tapi pilih project. Sudah, nah ketika kita pilih project, sini ada beberapa pilihan, yaitu ada Windows Application, ada Console Application, ada Static Library, DLL, Project, dan Console Graphic. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan Console Application atau kita juga bisa menggunakan Console Graphic. Oke, nah di sini saya akan menggunakan Console Graphic, sebenarnya hampir sama ya. Nanti kita lihat aja perbedaannya bagaimana. Oke, di sini saya pilih Console Graphic. Untuk name-nya kalau mau diganti silakan, kalau enggak juga enggak masalah. Nah, sudah. Nah, lalu silakan simpan di drive masing-masing ya, terserah yang gampang. Di sini namanya saya buat aja tes. Oke. Saya buat namanya tes. Nah, sudah. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, nah ketika seperti ini mungkin kalian kalau sudah mendownload file yang saya kasih, di sini jangan lupa nanti kopikan untuk project option ya. Oke, project optionnya di bagian parameter ini diisi. Oke, ini harus diisi. Jadi filenya udah saya kasih minggu lalu. Oke, jadi caranya dari project, lalu pilih project option, lalu pilih parameter di bagian linkernya, masukkan ini, kopikan aja ya. Kopikan. Ini kalau sudah langsung diokekan. Lalu berikutnya jangan lupa juga untuk mengganti ini, ubah ke 32 bit release. Oke, ubah ke 32 bit release. Oke. Nah, kalau sudah DFC-nya sudah bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan untuk melakukan pemrograman grafika. Oke, jadi untuk mata kontrol grafika itu dulu yang terpenting, yang paling utama. Oke, berikutnya di sini akan saya ajarkan dulu dasar ya, dasar penggunaannya. Nah, khusus di grafika ini untuk headernya ada tambahan. Oke, kalau kita menggunakan DevC, kita butuh yang namanya ya di sini masukkan include. Oke, masukkan include. Untuk tagnya sendiri pakai grafik. Oke, jadi pakai seperti ini, graphics titik H. Ini menandakan header. Oke, untuk komputer grafika. Ini wajib ada kalau kita menggunakan DevC agar dia membaca file-file grafiknya. Sudah. Nah, lalu berikutnya kita gunakan using namespace. Oke, using namespace standar. Oke, std. Sudah. Nah, ini bagian-bagian headernya. Lalu kalau untuk isi sama seperti pemrograman bahasa C, kita gunakan sini main. Oke, main, buka kurung, langsung tutup kurung. Sudah. Lalu untuk letak isinya kita buat kurung kurawal seperti ini. Nah, ini struktur pemrogramannya ya, strukturnya paling dasar seperti ini. Ketika sudah seperti ini, udah bisa langsung dijalankan, udah bisa dikompil. Oke, nah kita lanjut aja. Oke, sebelum kita lanjut lagi menggunakan software DevC-nya, ada yang saya harus ajarkan sedikit kalian tentang komputer grafikanya. Oke, di sini kebetulan sudah saya buat contohnya. Nah, oke. Nah, di sini
saya punya kotak. Oke, perhatikan aja kotaknya ini. Oke, anggap aja kotaknya ini adalah kanvas. Oke, kanvas untuk kita menggambar. Jadi kalau di komputer grafika, jika ingin menggambar sesuatu, kita harus buat dulu kanvasnya seperti ini. Oke, nah ibaratkan aja ini ukurannya adalah 400 dikali 400. Oke, 400 untuk lebarnya dan 400 untuk panjangnya, atau 400 tingginya, 400 panjangnya seperti ini. Oke, nah minggu lalu saya bilang bahwasanya kalian harus paham tentang sumbu X dan Y. Oke, nah di sini sumbu X-nya yang mana? Sumbu X-nya yang mana? Y-nya yang mana kan gitu. Itu yang harus dipelajari, tentang X dan Y. Jadi X-nya adalah ini sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Berarti di sini panjang X-nya saya umpamakan sini adalah 400, Y-nya juga 400. Jadi kanvasnya besarnya adalah 400 piksel dikali 400 piksel. Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke, lalu untuk menerjemahkannya di bahasa pemrogramannya seperti apa? Oke, jadi cukup simpel aja sebenarnya. Nah, untuk membuat kanvasnya ya, kita butuh perintah namanya init window. Oke, namanya adalah init window. Lalu masukkan ukurannya. Oke, contohnya tadi X-nya 400, Y-nya juga 400. Oke, selesai. Sudah. Nah, jadi kita buat seperti ini. Lalu jangan lupa ditutup di bawah ya. Kita gunakan gets. Oke, kita gunakan gets di sini. Lalu kita gunakan juga close grep. Oke, close grep ini untuk menutup grafik. Lalu yang terakhir tinggal ditutup dengan return supaya dia nanti mengulangi. Return sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan perintah execute, lalu pilih ini compile and run. Sudah, lalu silakan simpan, nggak usah diganti, biar aja main. Oke, saya replace saja. Nah, proses compile-nya agak sedikit lambat ya, karena grafik cukup berat. Nah, jadi ini dia, ini kanvasnya nanti. Nama jendelanya window BGI. Nah, ini ukurannya 400 dikali 400. Oke, karena kita buat tadi 400 dikali 400. Sudah. Nah, ini yang pertama, membuat kanvas dengan ukuran 400 dikali 400. Oke, saya close. Nah, berikutnya kita ke perintah yang paling dasar dulu, gimana cara membuat garis. Oke, nah kita lihat dulu contohnya seperti ini. Misalkan kita membuat garis ini. Oke, kita membuat garis. Panjang garis ini adalah 200. Oke, panjangnya 200. Artinya, kalau tadi lebarnya ini 400, berarti garisnya setengah dari lebarnya. Oke, berarti 200. Nah, untuk menggambar, pada komputer grafika, perintahnya nanti namanya line. Oke, perintahnya line. Lalu di sini ada yang namanya X awal. Oke, ada X awal, koma Y awal, koma X akhir, koma Y akhir. Oke. Nah, jadi untuk membuat garis seperti ini, kita butuh perintah ini, line X awal, Y awal, X akhir, Y akhir. Maksudnya apa? Gini. Oke. Perintah untuk membuat garis namanya line. Oke. Lalu buka kurung. X awal adalah ini dia, posisi awal garis. Garisnya mau dimulai dari mana? Oke, garisnya mau dimulai dari mana? Kalau kita lihat di sini, garisnya dimulai dari
Untuk X-nya sendiri, perhatikan, ini X0, yang ini X400. Oke, ini X0, yang ini X400. Berarti kalau kita lihat ke atas, posisinya X-nya, sumbu X-nya ini berada pada 0. Oke, berarti kita isi di sini 0. Sudah? Itu untuk X awalnya, karena dia nggak berpindah ya, tetap 0 ke sampingnya ini. Oke, posisinya 0. Lalu Y-nya, kita lihat. Oke, Y awalnya, lihat di sini, posisinya tepat di tengah Y. Kalau ini tadi 0, di atas ini 400, dia posisinya di tengah. Berarti Y-nya adalah 200. Oke, berarti posisi koordinat awal, ini namanya koordinat awal, yaitu 0,200. X-nya 0, Y-nya 200. Oke, posisinya ini, X0, Y-nya 200. Lalu bergerak, oke, ingat, bergerak ke kanan sejauh 200 piksel. Oke, sejauh 200 piksel, ini panjangnya 200. Berarti sekarang kita mau melihat titik yang ini, yang ujung ini, 200. Kalau tadi X awalnya 0 dan Y awalnya 200, berarti sini kita isikan. Oke, X-nya berpindah enggak? Oke, X-nya berpindah sejauh 200, ini dia. Perhatikan, kalau ini tadi 0, di sini saya buat aja, ini pertengahannya ini adalah 200. Ini 0, 200, 400. Berarti sekarang titik akhirnya berada pada X 200. Oke, X 200. Berarti kita isi di sini X akhirnya 200. Oke, lalu Y-nya gimana? Y-nya tetap. Nah, perhatikan, Y-nya tetap dari sini. Ingat tadi ini 0, 200, 400. Y-nya tetap. Berarti posisinya tetap di 200. Ini dia. Oke, tetap di 200. Kecuali dia di sini. Kalau di sini berarti udah naik sekitar 300. Oke, saya buat di sini 200. Nah, berarti kita punya perintah X awal 0, Y awal 200, X akhir 200, dan Y akhirnya 200. Oke, ini oke seperti ini. Sudah, nah sekarang kita coba terjemahkan di devc-nya. Oke, saya pakai perintah namanya line, buka kurung. Nah, dia langsung minta integer X1, integer Y1, integer X2, integer Y2. Artinya apa? Ini X awal, Y awal, X akhir, Y akhir. Koordinat awal dan koordinat akhir. Oke, tadi X awalnya adalah 0, Y awalnya 200, lalu akhir 200, Y akhirnya juga 200. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba compile menggunakan bisa pakai F11 di keyboard langsung ya, atau bisa juga pakai execute ini. Oke, ini compile and run atau F11. Jadi bisa pakai keyboard langsung juga, yaitu F11. Nah, seperti ini dia. Oke, ini dia koordinat awal, yang ini koordinat akhir. Sudah? Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba tambahkan garisnya. Oke, kita tambahkan garisnya di sini. Nah, contoh berikutnya, misalnya kita nambahkan garis sembarang aja ya. Oke, contohnya. Nah, kita anggap aja seperti ini. Oke, kita anggap seperti ini. Supaya kelihatan lurus. Oke, sudah. Nah, kita anggap panjang garisnya ini adalah 100. Oke, kita anggap panjang garisnya ini adalah 100. Nah, berarti kita lihat di sini. Kita butuh perintah line. Sama seperti tadi, kita butuh perintah line. Lalu kita butuh X awal dan Y awal. X awal dan Y awalnya di mana? Kan gitu. Oke, X awal dan Y awalnya di mana? Ini dia posisi awalnya. Oke, ini posisi awal. X-nya berapa? Kita lihat X-nya. Artinya X-nya adalah, kalau ini tadi 0, 200, dan 400. Karena dia mulainya di sini, berarti X awalnya adalah 200. Oke, X awalnya 200. Di sini kita buat 200, koma. Oke, Y awalnya berapa? Oke, sorry. Nah, Y awalnya berapa? Kita lihat di sini.
Y awalnya juga sama, yaitu 200 karena dia posisinya di sini adalah 200. Oke, saya buat 200. Lalu targetnya, ini dia targetnya. X akhir atau koordinat akhirnya di mana? Nah, kita bilang di sini tadi adalah panjangnya 100. Oke, panjangnya ke atas atau tingginya adalah 100. Nah, sekarang kita tentukan X akhir dan Y akhir. Oke, X akhirnya ini X akhir. Kalau dilihat X akhirnya, dia posisinya tetap tidak berubah X-nya ini. Oke, koordinat X-nya tidak berubah. Nah, perhatikan di sini. Tidak berubah. Artinya di sini kita isi tetap 200. Sudah kita isi di sini tetap 200. Nah, lalu untuk naik ke atas, ya, untuk naik ke atas gimana? Y-nya gimana kan gitu ya? Y-nya gimana? Kalau tadi dia di sini Y-nya 200, kalau naik ke atas jadi berapa kan seperti itu. Oke. Apakah dia ditambah 100 menjadi 300 atau dikurang 200 atau dikurang 100 jadi Y-nya 100. Oke. Nah, ternyata kita lihat khusus komputer grafika. Oke, khusus komputer grafika. Di sini vektornya terbalik. Kalau biasanya sumbunya seperti ini, seperti huruf L, kalau di grafika tidak. Dia seperti ini bentuknya. Oke, dari sini dia. Ini sumbunya. Oke, di sini sumbunya. Sudah, berarti kalau di sini sumbunya ini 0, ini 200, ini 0, di sini 200. Oke, kalau dia di sini 200, titik ini di 200, berarti kalau di titik ini dia berapa? Ya setengahnya kan gitu. Berarti di sini posisinya adalah 100. Oke, nah ini dia komputer grafika uniknya vektornya terbalik seperti ini. Oke, jadi sini titik nolnya. Kayak 0, 200, 400, 0, 200, 400. Berarti kalau ini tadi 200, yang ini berapa? Berarti setengahnya. Setengah dari 200 berapa? 100. Kita masukkan di sini 100. Ya berarti 200, 200, 200, 100. Sudah untuk bagian ini. Jadi titik akhirnya berada di sini yaitu X-nya tetap di 200 posisinya, Y-nya berpindah ke atas sedikit nih. Oke, kalau dia ke atas ini artinya lebih dekat dari titik 0 yaitu 100 kalau ini 200. Oke, berarti setengahnya adalah 100. Sekarang kita coba terjemahkan ke pemrogramannya. Oke, kita buat di sini line. Buka kurung dia minta X1. X1-nya tadi berapa? 200, Y-nya 200. Lalu X-nya tetap 200, X akhirnya. Lalu Y akhirnya berubah menjadi 100. Nah, kita lihat aja di sini. Oke, lalu pilih F11 atau compile and run. Oke, nah dia seperti ini jadinya. Sudah mirip dengan yang ada di Word. Oke, nah jadi sekian video yang bisa saya buat. Nanti kalian lanjutkan aja. Saya kasih bahannya. Ikuti aja yang ada di bahan itu. Oke, silakan dicoba untuk diubah angkanya supaya kalian tahu kalau diubah sekian jadinya seperti apa, kalau dibuat 50 jadinya seperti apa. Oke. Nah, bahannya sudah saya sertakan di Classroom. Oke, selamat mencoba. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar Classroom. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.